Pernah nggak kamu udah niat banget besok pagi mau bangun jam 5, mau olahraga, mau ngerjain tugas yang numpuk, tapi pas alarm bunyi, tangan kamu secara otomatis mencet alarm. Terus tiba-tiba tanpa sadar kamu udah buka HP, scrolling beranda selama 1 jam, dan niat produktif tadi nguap gitu aja. Di momen ini, kamu pasti ngerasa bersalah dan mikir, kenapa sih pemalas banget? Berhenti nyalahin diri sendiri mulu. Masalahnya bukan karena nggak punya tekad. Masalahnya adalah kamu sedang bertarung melawan mesin biologis berusia jutaan tahun yang ada di dalam kepala. Otak kita itu pada dasarnya adalah superkomputer biologis yang sangat canggih. Tapi sayangnya, dia datang tanpa buku panduan. Hari ini, di Berani Berubah, kita nggak akan pakai kalimat motivasi murahan. Kita akan pakai sains. Kita akan bongkar riset otak terbaru tentang kenapa kita suka menunda dan gimana cara ngehack otakmu sendiri biar patuh sama perintah. Buat paham cara kerja otak, kita harus time travel sedikit. Ratusan ribu tahun yang lalu, makanan itu susah dicari. Jadi, otak manusia purba diprogram dengan satu aturan mutlak, hemat energi. Kalau nggak lagi berburu atau lari dari harimau, ya rebahan. Nah, hardware otak yang kita pakai di tahun ini itu masih sama persis sama manusia purba tadi. Otakmu sangat benci hal yang menguras energi, seperti mikir keras, ngerjain tugas, atau belajar skill baru. Makanya, secara default, otak akan selalu milih rebahan sambil nonton video pendek. Karena itu, hemat energi tapi ngasih rasa nyaman. Jadi pas kamu ngerasa berat buat mulai bekerja, itu bukan karena kamu bodoh. Itu adalah sistem keamanan otakmu yang lagi teriak. Woi, hemat energi, jangan mikir keras-keras. Menyadari ini adalah langkah pertama, kamu nggak lagi melawan karaktermu. Kamu cuma lagi melawan insting primitifmu. Sekarang kita masuk ke musuh utamanya, dopamin. Banyak yang ngira dopamin itu hormon kebahagiaan. Riset membuktikan itu salah. Dopamin adalah hormon antisipasi dan motivasi. Dopaminlah yang bikin kamu terus-terusan scroll HP, karena otakmu mengantisipasi, video berikutnya pasti lebih lucu. Zaman sekarang, aplikasi, game, sampai peleter itu didesain oleh ribuan ilmuwan jenius di Silicon Valley cuma buat satu tujuan, ngebajak sistem dopamin kamu. Mereka bikin otakmu kebanjiran dopamin tanpa kamu harus usaha keras. Efeknya, reseptor otakmu jadi kebas. Ini yang bikin kamu ngerasa hidup itu hampa, gampang bosan, dan gak punya motivasi buat ngerjain hal yang susah. Kalau kamu bisa duduk 3 jam buat push rank, tapi nggak tahan 10 menit buat baca buku, sistem dopamin kamu lagi rusak parah. Kamu lagi dikendalikan. Kabar baiknya, sains juga ngasih kita jalan keluar lewat sebuah konsep bernama neuroplastisitas. Artinya, otak kita itu kayak tanah liat. Dia bisa berubah bentuk, bisa membentuk sirkuit baru, dan memutus kebiasaan lama sepanjang hidup kita. Ada prinsip di ilmu saraf. Neurons that fire together, wire together. Sel saraf yang menyala bersamaan akan terhubung. Gimana cara kita pakai ilmu ini sehari-hari? Ini 3 teknik hacking otak yang bisa langsung kamu praktekin. Yang pertama, teknik hukum 20 detik. Otak paling benci hambatan kalau kamu mau mulai baca buku. Pastikan bukunya udah ada di atas mejamu dan terbuka. Kurangi hambatan untuk hal baik setidaknya 20 detik. Sebaliknya, kalau kamu mau ngurangin main sosmed, logout aplikasinya, dan hapus dari home screen. Bikin otakmu butuh usaha ekstra buat ngelakuin hal buruk. Selanjutnya, puasa stimulus. Akuin aja, kita overstimulate.
Coba 1 hari dalam seminggu cabut semua akses ke hiburan instan. Nggak ada sosmed, nggak ada musik berisik. Biarkan otakmu merasa bosan. Rasa bosan adalah reset button buat otakmu. Setelah kamu bosan tingkat dewa, tiba-tiba ngerjain tugas atau beres-beres kamar bakal kerasa jauh lebih menarik. Yang ketiga, aksi mendahului motivasi. Jangan nunggu mood. Riset nunjukin kalau wilayah otak yang mengatur tindakan itu bisa memicu wilayah emosi. Artinya, kalau kamu maksa badanmu buat gerak dan nulis 1 paragraf aja, perlahan motivasi itu bakal datang setelah kamu mulai, bukan sebelumnya. Di bagian depan otak kita ini ada yang namanya prefrontal cortex. Ini adalah CEO dari tubuhmu. Bagian ini ngurusin logika, perencanaan masa depan, dan disiplin. Sayangnya, bagian ini gampang banget kalah sama bagian otak emosional. Kalau kamu lagi stres, kurang tidur, atau capek, itu sebabnya perubahan nggak bisa ngandelin motivasi doang. Kamu harus rawat mesinnya, tidur 7-8 jam, bukan kemanjaan. Itu syarat wajib biar CEO di otakmu bisa kerja benar besok pagi. Kamu nggak bisa berharap punya pikiran yang tajam kalau kamu ngasih makan otakmu dengan junk food dan kurang istirahat. Teman-teman, kamu bukan pemalas. Kamu cuma belum tahu cara mengemudikan otakmu sendiri. Mulai hari ini berhentilah jadi korban dari desain biologismu dan algoritma digital. Jadilah hacker untuk hidupmu sendiri. Coba praktekin hukum 20 detik mulai besok pagi. Siapkan apa yang mau kamu kerjain malam ini. Dan singkirkan jauh-jauh HP-mu. Tulis di kolom komentar, gue ambil kendali hari ini sebagai bentuk komitmenmu. Ingat, pilihan ada di tanganmu. Mau terus dikendalikan oleh insting primitif atau mulai berani berubah.